Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa bertatap muka dengan sahabat-sahabat dalam acara bincang-bincang santai ala Ansor. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumil akhir nanti. Sahabat-sahabat pemirsa yang sedang menonton pada sore hari ini, pada kesempatan sore hari ini saya sedang bersama sahabat saya yang luar biasa ini. Kita akan berbicara, kita akan bincang-bincang mengenai pengalaman terkait sahabat Junaidi ini. Jangan lupa saya ingatkan kepada sahabat-sahabat yang nonton, jangan lupa like, komentar, dan bagikan. Baik, saya sudah ditemani oleh sahabat saya, sahabat Junaidi. Sahabat, baik kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Beliau adalah salah satu komandan Dancer Kota Bekasi dan juga beliau Kasat Korkel dari Ansor Kelurahan mana? Pengasinan. Monggo silakan sahabat, diperkenalkan sahabat siapa dan bagaimana. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Baik. Salam semua untuk sahabat-sahabat Ansor Banser Siapa di dong sahabat-sahabat Nusantara. Siapa kita? Banser Endo. NKRI Harga mati. Tentunya perkenalkan, saya Muhammad Junaidi dari Banser, Kota Bekasi, tinggal di Pengasinan, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu. Saya sebagai Kasat Korkel di Ansor Pengasinan Rawalumbu, Ranting. Ranting Rawalumbu ya. Ranting. Baik, sahabat, apa sih sekarang kesibukannya apa dan apa aja sih kegiatan selama sahabat menjabat sebagai apa tadi? Kasat Korkel ya dari Banser Kelurahan Pengasinan. Monggo silakan sahabat. Untuk kegiatan sekarang ini, karena kan kita lagi pandemi COVID seperti ini ya. Jadi di wilayah Kelurahan Pengasinan, sahabat Ansor Banser di Kelurahan Pengasinan, kegiatannya kadang-kadang kami membantu untuk gugus tugas di Kelurahan Pengasinan dan membantu ada sembako turun gitu untuk mendistribusikan kepada warga-warga yang terdampak COVID. Baik, sahabat Junaidi atau Komandan Dancer Kota Bekasi, belakangan hari ini kan kemarin-kemarin sahabat sempat viral di media sosial, tentunya di kalangan teman-teman Ansor Banser ya, viral terkait sahabat kok bisa sih menggait gadis Jepang gitu kan, sehingga bisa langsung masuk ke dalam agama Islam gitu. Itu bagaimana sahabat? Ceritanya bagaimana, coba diceritakan? Ya, alhamdulillah sih ya. Mungkin berkat dukungan dan doa support dari sahabat-sahabat dan orang tua, dari para ulama. Saya awalnya ceritanya saya kan sebagai keamanan di sebuah gedung apartemen. Kebetulan Aisyah Yoko Ono ini, mantan pacar saya ini, waktu itu tinggal di sana gitu kan. Dapat tugas dari pemerintah Jepang untuk tinggal di Kota Bekasi. Awal mulai kenal seperti itu.
Jadi sekitar kalau misalkan seumpamanya dia pulang sore, kita saling menyapa gitu namanya saya kan, sebagai keamanan gitu kan. Jadi mungkin dia merasa aman sama saya. Gitu. Itu. Mungkin salah satunya gitu. Apa sih sahabat, trik sahabat kok sampai bisa menggait gadis Jepang gitu kan? Apakah karena badan yang keker seperti ini sehingga Yoko namanya ya bisa tertarik dengan sahabat gitu kan? Ya mungkin ya sebagian ya mungkin itu kali ya. Ya saya nggak paham mungkin. Kalau saya sih apa ya? Kita berbuat baik sama orang gitu kan, orang itu akan kembali berbuat baik sama kita juga. Nah, mungkin dari kebaikan itu, dari ya kita berperilaku baik, berperilaku perkataan jujur gitu kan sama orang, sama siapapun gitu kan. Mungkin dari situ mungkin ada tertarik gitu. Mungkin juga karena saya kan ya ganteng Boleh lah. Baik, sebelum saya melanjutkan bincang-bincang pada kali ini, saya akan membuka pada sahabat-sahabat terkait apa yang kita bicara hari ini. Barangkali ada sahabat yang ingin bertanya atau bertanyakanlah tentang hal seperti kandidat ini. Bisa langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh sahabat Junaidi. Baik, tentunya kita semakin penasaran siapa sih? Siapa namanya? Yoko Onoe. Aisyah Yoko Onoe. Seperti apa sih sosok seperti beliau ini? Oke, kita akan langsung panggil saja kepada, saya manggilnya apa nih? Empo atau apa nih? Boleh Empo juga boleh. Panggil saja langsung kepada Empo Aisyah Yoko Onoe. Silakan bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, baik kabarnya? Baik, namanya siapa nih? Boleh dikenalkan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aisyah Yoko Onoe dari Jepang. Oh, dari Jepang, luar biasa. Kawasaki ya? Ya, bukan Kawasaki. Bukan Kawasaki ya. Bukan motor. Baik, saya pengen bertanya, saya juga penasaran nih. Apa sih yang membuat kok Yoko itu tertarik dengan sahabat Junaidi ini gitu kan? Apa sih yang membuat sahabat Yoko itu tertarik gitu kan? Iya, awalnya saya bertemu dengan Junaidi di tempat kerja dia. Bekerja. Saya kan tinggal di sana waktu itu. Mohon maaf ya, image orang Indonesia saya itu terlalu santai, jadi pas kerja juga santai gitu. Tapi iya. dia kerjanya rajin. Mungkin karena hal itu Yoko tertarik, wah ini kayaknya sebagai sosok yang luar biasa yang sangat bertanggung jawab begitu ya. Iya. Terus apa lagi kira-kira? Ya penampilannya juga suka. Cocok ya. Iya. Ganteng ya. Iya kan. Gagah. Iya. Baik. Nah, setelah kalian berdua berkenalan, saling mengenal, apa sih respon keluarga dari Jepang tentunya ya terkait hubungan kalian? Apa sih responnya? Waktu pertama kali orang tua saya agak khawatir. Mungkin awal-awal ini. Khawatir, Iya. kenapa? Karena beda keagamaan juga beda, kebudayaan juga beda ya. Negara juga beda ya. Ya, negara juga, bahasanya juga. Soalnya orang tua saya nggak begitu datang ke luar negeri juga. Lantas apa yang membuat keluarga Yoko akhirnya setuju kan ketika sahabat Junaidi memutuskan untuk meminang lah gitu ya, untuk mengajak nikah sampai dengan langsung masuk Islam gitu. Itu bagaimana responnya? Biar orang tua saya percaya Junaidi, saya ajak ke Jepang, terus ketemu sama orang tua saya. Mungkin setelah itu kali ya. Itu saya setelah Junaidi datang ke Jepang itu langsung makin yakin gitu. Iya. Oh ternyata gini loh Junaidi, seorang sosok yang luar biasa, yang ganteng, yang gagah gitu ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan, kembali saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat, barangkali sahabat-sahabat ada yang ingin bertanya terkait hubungan mereka seperti apa, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti di segmen
saya jawab akan saya bacakan. Baik, dilanjut buat sahabat Junaidi. Nah, ketika kalian sudah menikah dan Yoko akhirnya sudah masuk agama Islam, itu apa sih yang dirasakan Yoko Aisyah setelah masuk Islam, itu setelah memeluk agama Islam? Apa sih yang dirasakan? Setelah masuk Muslim, saya belajar sedikit-sedikit tentang agama Islam, dan Junaidi ajarkan baca doa apa sebelum yang udah makan. diajarkan jadi apa? Doa makan. Doa makan. Iya. Doa makan. Udah lancar. Ya, alhamdulillah sholat sudah lumayan gitu, udah bisa. Sama ya alif bata sedikit-sedikit gitu kan. Karena kan kita mengajarkan nggak sekaligus langsung gitu kan. Betul. Proses juga gitu kan. Betul. Boleh nggak sih dipraktekkan doa makan itu seperti apa? Doa Biar makan. teman-teman juga melihat, menyaksikan gitu. Nanti Doa makan. habis kita berdoa kita makan. Iya. Sebelum makan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik lana fi ma rojaktana wa qina adzabannar. Amin. Amin, luar biasa. Alhamdulillah. Selain doa makan sudah diajarkan apa aja? Mungkin istighfar gitu, Istighfar. sadar, sholawat gitu kan. Kayak gitu. Terus selama Istighfar bisa. Yang astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. luar biasa. Apa sih sahabat kendalanya ketika pelan-pelan mengajari Yoko untuk pelan-pelan bisa lah untuk lebih lagi mendalami agama Islam? Apa sih kendalanya? Mungkin kendalanya gini ya, mungkin dari bahasa saya juga kan mungkin masih agak kurang masuk untuk cara pikirnya Yoko gitu kan, jadi masih agak lambat untuk dicernanya gitu kan. Mungkin karena dia juga baru, jadi agak sulit juga gitu kan kendalanya itu, dan mungkin ada kesibukan juga kan. Sibukan juga. Tapi pelan-pelan mulai membaik sedikit-sedikit. Nah, terkait sahabat Juni kan seorang kader NU, dan beliau juga sebagai kasat perkal atau ketua Basar di Kota Bekasi. Apa sih yang kau ketahui tentang NU dan Basar? NU dan Basar. Iya. Setahu saya NU adalah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, yang menjunjung tinggi kedamaian, dan juga yang menjunjung tinggi toleransi beragama. Kalau NU, Kalau Basar apa? Saya tahu ya apa sih? oh Basar iya ya, itu? kalau Bansar ya, Bansar pemuda atau tentaranya NU Waduh. yang selalu siap menjaga kiainya dan jaga NKRI. Tapi emang Poyoko atau Po Aisyah emang tidak khawatir dengan apa ya yang dibangun di masyarakat, bahwa Islam tuh ya seperti ini, Islam itu ya keras, Islam tuh teroris, ada khawatir nggak dengan hal seperti itu? Oh, sebelumnya ya, soalnya di Jepang banyak berita-berita yang Islam itu agak negatif, banyak Ya, yang gitu. teror kayak gitu-gitu, kekerasan gitu. Tapi setelah tahu, ya Islam itu sebetulnya baik. Tentunya melalui NU ya, sahabat iya, ya. Jadi sekarang udah nggak ada kekhawatiran. Nah, itu sahabat, jadi buat sahabat-sahabat non Muslim, itulah yang sebetulnya Islam yang melalui yang NU dibawa sama NU. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Nah, baik, saya akan mencoba sapa teman-teman di Facebook yang hari ini sudah bergabung. Ada sahabat Prayogi, apa nih? Siap tunggu tanggalnya Bang, siap. Siap, Prayogi. Ada sahabat Asno Flower, Wih, Bang Asno. kopinya uyup dulu. Wah, Ini mantap. kopi nih Bang Asno. Ada sahabat Boy Bian, ngopi nggak apa-apa kalau bayar, kalau ngopi gratis pamali. Pak RT. Bisa tekor Kang kopinya. Monggo Pak RT, kita ngopi Pak RT. Ada sahabat siapa ini? Sahabat Randika sedang menonton.
Dan di Lalu tetangga kemudian sahabat Rodia, sahabat ahlah saya apa nih? saya. Ahlah khairus syekh. Hmm. Ada sahabat Baharudin Abu Bakar, selamat atas perkawinnya Bung Junaidi dengan Yoko. Siap. Terima Semoga kasih. sehat selalu Amin, amin. dan bahagia. Amin. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kalian sudah resmi sah ya kan, karena kemarin yang saya tahu terkendala dengan adanya pandemi ya, Iya. karena tidak bisa melangsungkan prosesi apa namanya resepsi resepsi. ya pernikahan. Itu rencana kapan sahabat? Untuk Waktu melanjutkan? kemarin kan tanggal 28 bulan Maret 2020 saya menikah. Rencana itu emang mau jauh-jauh hari itu sebelum COVID kita sebelum tahun 2019 kita udah rencana ya. Kita udah rencana, ternyata ya seperti itu gitu karena ada pandemi COVID. Jadi ya untuk resepsinya ditunda. Jadi kemarin nikah aja bulan 28 Maret, bulan Maret itu. Jadi nanti rencana insya Allah kalau misalkan pandemi COVID-nya sudah hilang, gitu kan, sudah aman lah Indonesia kita ini. Mudah-mudahan aman ya secepatnya. Alhamdulillah. Rencana sih kalau nggak Januari, Februari. Januari. Nah, insya Allah. Akan digelar di mana sahabat? Di Pengasinan. Pengasinan. Di Pengasinan. Tadi di kediaman sahabat ini dia. Iya. Di kontrakan Pengasinan. Oke. Nah, kita akan membuka pertanyaan kepada sahabat-sahabat yang hari ini sudah bergabung di Fanspage GP Ansor Kota Bekasi. Silakan bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya, saya tunggu di kolom komentar Fanspage GP Ansor Kota Bekasi. Nah, sambil kita menunggu teman-teman Ngopi. menyiapkan pertanyaannya, bagaimana kita hibur dulu sahabat? Hibur sahabat-sahabat yang sudah nonton hari ini. Kita nyanyi atau Oh, boleh nyanyi ya? ini Saya masih belajar. boleh mainkan bang. Ya, Jangan lupa kita sambil ngopi. sambil ngopi sambil santai. Kita nyanyi, pakai gitar. Boleh kita mainkan. Kita sambil menunggu sahabat-sahabat yang sedang menyiapkan pertanyaan di kolom komentar GP Ansor Kota Bekasi. Oke. Nah, ini ukulele. Yoko kebetulan kan waktu itu Apa nih hadiah atau gimana? enggak, Oh, enggak. Yoko punya ukulele, jadi dia main ukulele dulu ya. Iya. Oh, bisa belajar. juga main ukulele. Tapi Sedikit-sedikit sedikit. lah. Pinter dia. Ya, Baik, kita mau nyanyi lagu apa nih bang? mungkin untuk kita sebagai kader NU ya, sebagai pemuda NU ya kita nyanyi ya Lalatan ya. Kalau nonton boleh. Siap. Mars NU. Oke ya, kita nyanyi bareng-bareng. Ya lawatan, ya lawatan, lawatan minal iman, wala takun minal hirman, in hadu ala watan, ya lawatan, ya lawatan, lawatan minal iman, wala takun minal hirman, in hadu ala watan. Indonesia biladi anta unwanul faqoma kullu mayatika yauma tomi hayal qahimama kullu mayatika yauma tomi hayal qahimama pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panjiwa batu siapa datang mengancam kami bisa bawa dulu siap
saya juga masih belajar gitu kita, mohon maaf. Baik, saya akan kembali menyapa sahabat-sahabat yang sudah gabung di Ansor Kota Bekasi. Nah, ini ada sahabat Akhlak Khairul Syekh Hai. bertanya, Iya, Le. untuk resepsinya kapan Dan? Oh, untuk resepsi si Resepsinya kapan Dan? Le, resepsi insya Allah. Sahabat tuh. Ya, Ahla Koero Saik. Saya manggilnya biasanya Le. Le. Ya, dia sering juga main sama saya gitu kan, sering silaturahmi. Minta doanya untuk sahabat-sahabat semua. Insya Allah tadi saya sudah sampaikan untuk resepsinya, insya Allah kalau sudah aman COVID pandeminya di bulan Januari atau Februari setelah tahun baru, insya Allah kayak gitu, Le. Minta doanya ya. Jangan lupa buat sahabat Ahla, kita datang ke acaranya sahabat Junaidi di Januari ya. Ya, Januari atau Februari gitu. Ya, ini ada lagi dari apa nih? Dari sahabat Jehan, Abrian. Sahabat Jan. Selamat sore sahabat Jehan. Semangat. Semoga tetap semangat. Selamat bergabung di GPS Kota Bekasi. Sahabat Jehan bertanya, bahasa Jepangnya Jehan Ganteng itu apa ya? Jangan apa? Bahasa Jepangnya Jehan Ganteng. Jehan Ganteng. Jehan Ganteng apa bahasa Jepangnya? Apa? Ada yang bertanya. Jehan Ganteng. Jihang ganteng. Jihang kapoi. Jehan Kakoi. Jehan Kakoi. Ya. Bukan ikan koi ya. Awas. Jehan Kakoi. Kapoi. Lalu kemudian ada sahabat Nur Cahyo Sinar. Ya. Bertanya kepada sahabat Junaidi, dan Junaid bisa nggak bahasa Jepang? Oh, ada tantangan dari sahabat Nur bahasa Cahyo Jepang Sinar. ya. Jadi saya cerita awal ya. Dari awal perjalanan saya waktu ke Jepang. Ke Jepang bulan Agustus. Bulan Agustus itu lagi musim panas di sana. Sampai panas. Jadi pas saat itu saya naik pesawat, itu baru pertama kali saya naik pesawat. Dagdikduk. Sampai sana imigrasi Jepang, saya ditanya dong sama pihak imigrasi ya. Imigrasi. Pihak imigrasi. Saya ditanya pakai bahasa Jepang pertama. Saya bisa cuma hai aja gitu kan. Kedua pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris saya juga yes aja gitu kan, bahasa yes. Jadi Yoko mengajarkan saya bahasa Jepang baru sedikit gitu kan. Arigato gozaimasu gitu kan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Konnichiwa gitu kan. Selamat pagi. Siang. Konnichiwa siang ya? Iya. Lupa. Selamat siang ya. Konnichiwa selamat siang. Ohayo gozaimasu selamat pagi ya. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu selamat pagi. Konbanwa selamat malam. Ya. Konbanwa selamat malam. Dan saya untuk pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia langsung sama orang tuanya Yoko. Saya diajarkan sama Yoko untuk memperkenalkan saya dari Indonesia kan. Saya coba ya. Coba pakai bahasa Jepang. Watashi wa iya hajime dulu kan lo. Ya, hajime maste, watashi wa Junaidi desu. Indonesia karakimashita. Dojo yoroshiku. Gitu. Jadi Ya, artinya itu itu aja. Baru itu. Nanti pelan-pelan diajarin ya. Iya. Belajar banyak. Nah, jadi Jangan patah semangat Nur, belajar Nur. Nah, jadi seperti itu. Ini juga sahabat Junaidi ternyata bisa bahasa Jepang ya. Sedikit. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Asno Flower. Oh, Bang Asno. Apa sih sahabat tipnya untuk bisa mendapatkan garis Jepang? Gitu? Wah. Tipsnya bagaimana nih? Jadi begini Bang Asno, sahabat Asno. Untuk mendapatkan tips gadis Jepang itu apa ya? Nanti main ke rumah ya. Nanti main ke rumah. Kalau saya ini ntar nggak enak gitu Bang Asno. Privasi aja. Iya, intinya kita berbuat baik gitu kan. Kita berbuat baik karena apa? Orang negara luar, negara asing ya, yang setahu saya negara asing termasuk Jepang, itu dia sangat senang sama orang Indonesia karena apa? Kebaikannya ya. Iya, baik.
baik, sopan gitu. Nah itu salah satunya itu Bang Hasno. Nah jadi gitu Bang Hasno, tips untuk mendapatkan ke Jepang tuh datang aja ke rumah sahabat Junaidi. Dan satu lagi, kasih tips. Satu lagi saya bocorkan, agak hitamin lagi kulitnya, ya. Karena saya kulit hitam. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Ogyogian. Ada Ogyogian, selamat sore sahabat Ogyogian, selamat bergabung di Fasttrack ya Kang Kota Bekasi. Dia bertanya kepada Bang Junaidi, tolong dong gombalin Mpok Yoko dengan bahasa Jepang. Waduh, ini tantangannya. Waduh, boy. Iya. Ini sahabat Ogi ini sebelumnya saya kenal beliau ini sahabat Ogi. Waktu dulu setahu saya dia artis cilik gitu. Dia namanya Ogi-Ogian. Ogyogian. Ogi-Ogian, dia artis cilik. Sekarang bergabung dengan Ansor Banser Kota Jadi Bekasi. sekarang sudah Ogi beneran ya? Ogi beneran. Kalau dulu Ogi, sekarang udah Ogi beneran. Jadi kalau untuk gombalin bahasa Jepang, saya cuma satu kata. Aishiteru. Apa itu? Apa itu Aishiteru? Saya suka Itu. Saya cinta kamu Aishiteru. Itu aja Gi. Kita masih belajar lagi Gi. Baik, kita lanjut lagi ke ada ini dari sahabat Joni. Joni Edi Prasetyo, selamat sore, selamat bergabung buat sahabat Joni. Selamat sore, sahabat Joni, Ketua Ansor Bojong Menteng. Beliau bertanya kepada sahabat Joni Edi, katanya waktu akad nanti pakai bahasa Jepang atau pakai bahasa Indonesia ya? Waktu akad. Waktu akad saya pakai bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia yang saya terima gitu kan. Nikah dan kawinnya dengan seperangkat alat sholat, dibayar tunai gitu. Jadi bahasa Jepang enggak. Saya masih belajar bahasa Jepang. Baik, lanjut lagi. Ini ada dari sahabat Fitrianto. Selamat sore sahabat. Sore, sahabat. Awal mula ketemu di mana sih Dan? Ya, awal mula itu tadi saya sudah bilang. Awal mula saya baru bergabung di GKA Kota Bekasi. Silakan. Saya ketemu awal mulanya itu pada saat saya jadi keamanan di sebuah gedung apartemen di salah satu kota Bekasi. Itu awalnya. Lanjut lagi, ini ada sahabat Muhammad Erwin Hanafi. Oh, komandan saya nih. Assalamualaikum, komandan. Nitip salam dong, Faisa buat Yoko. Gimana nih? Faisa buat Nitip Yoko. salam Faisa. Buat keponakannya si Mbak Sakra. Oh. Ini romanya ini sudah calling-callingan ini romanya. Murah ya. Salam buat Tadi Mbak salamin Sakra. ya dari Komandan Erwin, Komandan Banser. Dia orangnya Tolong baik juga. salamin. Tapi agak gemuk dikit. Tapi baik. Siap, insya Allah kita salamin. Oke, sementara untuk komentar saya tutup dulu. Kita akan kembali berbincang-bincang dengan sahabat Junaidi. Nah, ketika sahabat sudah saling kenal dengan orang tua, apa sih yang sahabat rasakan ketika bertemu dengan orang tuanya Aisyah ini? Aisyah. Pasti kan grogi atau bagaimana kan gitu. Awal mulanya kan Yoko juga bilang waktu itu sebelum saya ke Jepang, bilang di Indonesia orang tua saya akan ada banyak pertanyaan. Masuk salah satu pekerjaan saya, tempat tinggal, banyaklah pertanyaan. Yang membuat saya grogi itu akan ada banyak pertanyaan yang bikin saya grogi sama orang tuanya itu. Salah satunya yaitu saya belum bisa bahasa Jepang. Itu grogi sekali. Luar biasa groginya itu. Kita nunggu ya di restoran karena orang tuanya di sana itu masih memakai adat budaya Jepang, sama lah kayak kita gitu. Jadi sebelum menikah itu belum boleh satu rumah gitu. Jadi waktu itu saya ke Jepang tinggal di hotel di hotel daerah Kawasaki. Nah setelah itu kita ketemu di restoran makan gitu. Ketemulah sampai saya keringat dingin gitu. Nah, pada akhirnya saya bicara dengan bahasa Indonesia dan lalu ditranslate dengan bahasa Jepang dengan Yoko gitu. Jadi TikTok gitu, di TikTok gitu. Alhamdulillah orang tuanya merespon dengan baik.
Terus bagaimana cara sahabat untuk adaptasi? Karena memang kan secara budaya, bahasa, mungkin juga kebiasaan pasti berbeda nih dengan masyarakat Jepang. Itu bagaimana sahabat untuk adaptasinya dengan sahabat Joko dan juga keluarga di sana? Untuk adaptasi sih ya, saya sih nggak mau ambil pusing gitu ya. Saya berbuat baik dengan cara saya yang bisa gitu. Pertama saya waktu itu setelah pulang itu saya salaman cium tangan sama orang tuanya, cium tangan. Apakah ada di sana cium tangan? Nah itu Jepang dia, gitu. cium tangan di Jepang kan menurut orang Jepang. Yoko bilang saya waktu itu orang tuanya pas di rumah nanya kenapa kok saya cium tangan gitu kan. Di Jepang itu nggak ada cium tangan gitu, karena di Jepang dia begitu ya. Gini aja udah. Nah saya cium tangan. Orang tuanya bertanya kenapa kok cium tangan gitu kan. Akhirnya saya jawab Yoko yang menyampaikan sama orang tuanya. Terasa bahasa. Saya jawab cium tangan ini adalah budaya untuk menghormati orang yang lebih tua di kita gitu kan. Itu salah satunya budaya kebaikan kita. Dia orang tuanya merespon dengan baik gitu kalau kita jelaskan seperti itu. Masuk akal juga gitu. Kayak gitu. Kalau di Jepang tuh bagaimana untuk cara menghormati ke orang tua atau saudara? Apakah dengan cara sama salaman juga atau bagaimana? Kalau di Jepang itu tidak seperti Indonesia, jadi kita nggak sampai nyentuh. Iya, jadi cuma begini aja. Jadi kayak gitu aja. Siapa tadi yang nanya? Tadi ada lagi yang bertanya nih, ini Nur Cahya Sinar. Ini tadi udah. Nampaknya belum ada lagi yang bergabung. Kita lanjut kembali ke bincang-bincang kita. Terus apa lagi kendalanya untuk bisa adaptasi lah dengan kebiasaan orang sana tentunya? Ya itu dia salah satunya. Dan yang satu lagi tuh yang sangat saya masih teringat itu karena di Jepang ini ya, di Jepang mungkin termasuk di negara luar, mohon maaf ya, Islam yang ada di kita gitu, Islam itu image-nya agak radikal gitu, negatif lah ya. Nah di sana itu, jadi saya menjelaskan dengan pemahaman yang saya pahami. Di NU itu tidak seperti itu. Saya jelaskan NU itu begini, NU itu. Tapi memang di masyarakat Jepang sedikit ada yang tahu tentang NU ya, bagaimana? Iya, sebagian ada di sana itu ada pengurus cabang istimewa NU di Jepang. Jadi mungkin sedikit banyak sudah tahu. Jadi saya langsung sampaikan seperti itu. Alhamdulillah orang tuanya ternyata Islam itu tidak seperti itu. Negatif ya, seperti orang di. Nah itu cuman ada oknum-oknum yang berkedok agama Islam aja gitu, yang membuat Islam itu tidak baik lah ya. Jadi intinya di sana juga masyarakat Jepang sedikit adalah yang mengenal NU siapa dan bagaimana. Maka dari itu orang tua Yoko yakin terhadap sahabat Junaidi ini. Nah, dua kata nih buat Mpok Yoko Aisyah tentang NU. Dua kata untuk NU. Luar biasa. Buat sahabat Junaidi. Tentang NU apa ya, dua kata buat NU, maju pantang mundur mungkin itu ya. Tiga kata ya. Tiga kata. Oh maaf, jadi maju terus. Nah untuk closing statement, coba apa sih pesan sahabat pada sahabat-sahabat yang sedang menonton, khususnya di sahabat-sahabat Asar Bater se-Nusantara? Apa sih pesan sahabat buat sahabat-sahabat? Pesan saya mungkin saya dapat dari guru saya gitu kan. Mungkin umumnya juga sudah tahu. Jadi kita ada di sebuah Al-Quran itu yang khairun nas anfa'uhum linas ya. Berbuat baiklah kepada sesama manusia gitu. Kayak gitu aja Mas. Dari Mbak Aisyah, apa yang bisa disampaikan kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton tentunya? Ya, terima kasih banyak nontonnya. Saya harus belajar tentang NU dan Islam. Terima kasih. Baik, rupanya bincang-bincang kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita next ke depan kita akan kembali hadir untuk
cara bincang-bincang santai ala Ansor tentunya akan lebih menarik lagi. Oh, ada lagi yang bertanya nih, satu orang lagi ya. Dari sahabat Boy Bian. Jangan PRT ya. Oh, Coba PRT. dong NKRI harga mati dengan bahasa Jepang. Nah, cocok tapi buat closing statement. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Tapi bahasa Jepang. Dengan bahasa Jepang ya, harga mati. NKRI harga mati. NKRI tidak bisa Ditawar lagi. ditawar lagi. NKRI harga mati. NKRI luar biasa deh. NKRI luar biasa tuh gimana? NKRI luar biasa. Bahasa Jepang. NKRI sugoi. Guys, NKRI guys, luar biasa. Baik, cukup sampai di sini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. NKRI Harga mati.